Tian Yunzi kemudian menunjuk ke arah kehampaan, segera cahaya merah di tangannya tiba-tiba melesat keluar dan menembak ke langit. Suara gemuruh muncul di langit ketika awan bergolak di langit dan bayangan samar seekor naga merah melintas di dalamnya, membawa suara kilatan guntur yang bergema. Langit nampak seperti lautan yang mengamuk ketika tekanan surgawi turun dari atas. Di bawah kekuatan tekanan surgawi ini, wajah banyak kultivator di sekitarnya nampak pucat. Mereka segera mundur dan mendarat di tanah dan duduk bersila menggunakan energi Qi di dalam tubuh mereka untuk menahan tekanan yang turun dari langit. Saat Wang Lin menatap langit, energi spiritual surgawi di tubuhnya menjadi kacau, seolah ada kekuatan misterius yang datang dari langit yang menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Hanya energi spiritual logam surgawi yang tercipta setelah 3 siklus yang tidak terpengaruh. Wang Lin segera melepaskan energi spiritual surgawi logam ke dalam tubuhnya dan mengendalikan. Setelah energi spiritual surgawi logam itu berputar 1 putaran penuh, tekanan yang datang sebagian besar menghilang membuatnya tetap mampu berdiri. Adapun Bei Wei, dia bertahan sebentar dan turun ke tanah duduk bersila, sementara itu Zhao Xin sedikit mengernyit saat dia berdiri. Dia menoleh dan melihat Wang Lin yang mampu berdiri, tatapan penuh arti tapi tidak mengatakan apapun. Tak ada satupun murid biasa dari divisi ungu yang mampu menahan tekanan itu, jadi mereka mendarat di tanah dan duduk bersila. Bukan hanya divisi ungu, tapi hampir semua murid biasa dari divisi lain juga mendarat di tanah. Hanya murid inti yang memiliki kultivasi lebih kuat yang mampu bertahan di udara. Tian Yunzi menunjukkan ekspresi datar, lalu jari kanannya menunjuk ke arah Ling Tianhou. Namun, jarinya tiba-tiba bergerak, dan ketika berhenti, jarinya menunjuk ke lebih dari 10.000 murid Ling Tianhou, yang berdiri di atas pedang terbang, di belakang Ling Tianhou. Ekspresi Ling Tianhou menjadi suram. Tepat saat dia hendak melangkah maju, Tian Yunzi melambaikan tangannya, dan berkata, "Jalan menuju tujuan." Segera awan di langit terbelah ketika sepasang tangan raksasa memperlihatkan sebuah lubang raksasa di tangannya, dan pilar cahaya 7 warna turun dari lubang itu, dan mengelilingi semua murid Ling Tianhou di belakangnya. Tatapan dingin tiba-tiba menghilang dari para murid Sekte Pedang Dalu, sebaliknya tatapan itu digantikan dengan ekspresi bingung. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan perlahan terbang ke langit menuju lubang tempat cahaya 7 warna muncul. Ling Tianhou meraung saat pedang berbentuk ular di bawah kakinya melesat ke langit. Tian Yunzi mengulurkan tangannya, dan pedang ular itu tiba-tiba melambat dan mulai berjuang untuk bebas. Ling Tianhou mengeluarkan raungan dingin dan kemudian cahaya merah melesat keluar dari dahinya, dan melayang akhirnya berubah menjadi binatang kilin raksasa yang meraung dengan ganas. Matanya dengan dingin menatap Tian Yunzi sebelum menyerangnya. Pada saat kilin raksasa itu muncul, terdengar suara gemuruh dari bendera 1 miliar jiwa. Raungan itu menembus bendera menyebabkan kilin yang menyerang ke arah Tian Yunzi tiba-tiba gemetar dan berhenti bergerak. Kepalanya berputar, lalu matanya menjadi sangat terang dan mulai mengamati kerumunan. Namun pada saat kilin di dalam bendera jiwa mengeluarkan raungan, Wang Lin segera menyegel bendera jiwa untuk menyembunyikan jejak kilin, sehingga kilin raksasa tidak dapat menemukan apapun. Saat melihat itu, Ling Tianhou mengerutkan keningnya. Pada saat ini, dengan pedang berbentuk ular yang dicengkram Tian Yunzi dan kilin yang berhenti, mantra surgawi kualitas sedang melepaskan kekuatan penuhnya. Pilar cahaya 7 warna keluar dari lubang di langit. Di saat yang sama, satu persatu sosok ilusi muncul dan bergerak di langit. Salah satu sosok ilusi berdiri di tengah. Sosok ilusi ini mengenakan baju armor emas dan memancarkan energi spiritual surgawi yang sangat besar. Saat melayang di langit, sosok ilusi emas melihat ke bawah, dan tatapannya jatuh pada 10.000 murid Sekte Pedang Dalu. Suara yang kuat menggema di langit. "Aku adalah tubuh ilusi utusan abadi alam surgawi, aku di sini untuk membimbing para kultivator alam bawah." Kata utusan itu kemudian mengangkat tangannya dan melambaikannya, menyebabkan ruang tempat para murid Ling Tianhou nampak mengambang, dan kemudian disegel oleh cahaya keemasan. Adegan ini membuat semua kultivator yang datang ke perayaan itu terkejut, bahkan semua kultivator yang kuat menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka berpikir, alam surgawi sudah hancur, tapi mengapa mantra pembimbing surgawi masih bisa memanggil seorang jenderal surgawi sebagai pemandu? Jika orang-orang itu benar-benar dibawa pergi, kemana mereka akan pergi? Apakah mereka akan dibawa ke alam surgawi yang hancur? Atau ke tempat yang belum pernah dikunjungi oleh seorang kultivator sebelumnya? Bagaimana mantra surgawi kualitas sedang bisa ditemukan oleh Tian Yunzi di planet yang sepi? Pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Berbagai pertanyaan itu muncul di pikiran para kultivator di sekitarnya.
Di saat para kultivator merenung, wajah Ling Tianhou menjadi sangat muram dan berteriak, "Orang tua maha melihat, aku membawa murid-muridku ke sini untuk memberi selamat padamu, tapi kamu malah merendahkan diri mereka, apa maksudnya ini?" Kata Ling Tianhou melambaikan tangannya, dan pedang ular terbang kembali padanya. Dia menyerah untuk menghentikan mantra itu, dan ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan Tian Yunzi. "Bukankah membiarkan murid-muridmu merasakan seperti apa alam surgawi sebelum dihancurkan adalah hal yang baik?" kata Tian Yunzi. Saat Tian Yunzi mengatakan itu, lebih dari 10.000 murid Ling Tianhou terbang menuju lubang di langit tanpa kendali dan menghilang satu persatu. Ekspresi Ling Tianhou masih suram saat dia berdiri dan menatap dingin ke arah Tian Yunzi. Baru setelah murid terakhir sekte pedang Dalu menghilang ke dalam lubang, pemandangan aneh di langit perlahan menghilang dan kembali normal. Tian Yunzi mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan tersenyum tipis saat berkata, "Meskipun mantra surgawi kualitas sedang ini tidak memiliki kekuatan serangan, mantra ini masih dapat mengusir penyerang bahkan setelah alam surgawi runtuh. Mengenai kemana mereka akan dikirim, aku tidak tahu." "Kamu," kata Ling Tianhou menatap Tian Yunzi dengan marah. Tian Yunzi tersenyum tipis, "Orang tua pedang, kamu tidak perlu khawatir. Dalam 3 hari, semua muridmu akan muncul kembali di sini. Pada saat itu, kau harus membiarkan orang tua ini meminjam beberapa orang untuk ditanyai. Aku ingin tahu kemana tepatnya mereka pergi, dan apa yang mereka lihat," kata Tian Yunzi. Ling Tianhou merenung sebentar, dia mendengus dingin dan tidak lagi mengatakan apapun. Wang Lin menatap langit dan mulai merenung, mantra surgawi kualitas sedang ini sangat misterius baginya, mustahil untuk mempelajarinya hanya dengan satu kali melihat. Adegan barusan jelas tidak diciptakan oleh Tian Yunzi, namun sebenarnya mantra ini adalah keberadaan yang kekal. Dia hanya membutuhkan cara untuk membuka jalan masuk dan mampu untuk menggunakannya. Siapapun yang memenuhi kedua persyaratan ini dapat menggunakannya di mana saja untuk membawa orang-orang ke alam surgawi. Setelah Tian Yunzi menunjukkan mantra ini, dia tidak mengumumkan bahwa pengajaran Dao ini telah berakhir. Sebaliknya, matanya menampakkan cahaya misterius saat berkata, "Hari ini, selain merayakan ulang tahunku, aku juga ingin rekan kultivator menjadi saksi. Aku memiliki 7 divisi murid. Dari 7 divisi ini, hanya divisi kuning dan ungu yang tidak memiliki seorang yang menyandang gelar murid sejati. Hari ini adalah saat murid sejati dari kedua divisi itu akan dipilih." Setelah mengatakan itu, tatapan para kultivator di sekitarnya tertuju ke divisi kuning dan ungu. Wanita paruh baya divisi kuning tiba-tiba melangkah maju dan dengan hormat berkata pada Tian Yunzi, "Murid menyerah." 5 murid yang lain juga menyerah hingga tersisa 1 orang saja. Dia adalah Kun Pengzi, orang yang memperoleh hadiah pedang dari Tian Yunzi. "Kun Pengzi," kata Tian Yunzi, memanggil. "Murid ada di sini," kata Kun Pengzi dengan cepat berjalan maju. Tian Yunzi menatap Kun Peng dan berkata, "Kau adalah murid sejati divisi kuning. Jika kau dapat mempertahankan gelar itu selama 1000 tahun, aku akan mengajarkanmu mantra surgawi kualitas rendah." 7 murid sejati sekte takdir surgawiku bukanlah orang biasa, mereka adalah simbol sekte. Bisakah kau mempertahankan gelar ini dengan baik? Kata Tian Yunzi. Kun Pengzi membungkuk hormat dan berkata, "Murid akan mengingat kata-kata guru." Tian Yunzi mengangguk, lalu menunjuk ke dahinya. Cahaya kuning muncul dan berubah menjadi kristal kuning di tangannya. "Ini adalah simbol murid sejati, bawa ini, dan pergilah bertapa selama beberapa tahun untuk mempelajarinya. Saat kamu keluar, saya akan memberimu harta majis lainnya," kata Tian Yunzi. Kegembiraan segera melonjak di hati Kun Pengzi saat mendengar itu. Selanjutnya adalah gelar murid sejati untuk divisi ungu. "Wang Lin, Zhao Xinzu dan Bai Wei, apa kalian bertiga sudah siap?" tanya Tian Yunzi menatap Wang Lin dan 2 lainnya. Bai Wei berkata dengan hormat, "Murid menyerah." Sementara itu Zhao Xin menatap Wang Lin dengan ekspresi serius, "Adik ketujuh, jika aku menyerah, akan terlalu mudah bagimu untuk mendapatkan gelar itu. Pertarungan antara kita berdua akan terjadi hari ini." Wang Lin menampakkan ekspresi ragu. Ia melihat cahaya aneh di mata murid tertua divisi kuning, Yun Daozi, saat Yun Dao melihat kristal kuning di tangan Kun Pengzi. Jika tidak, sebagai murid tertua, Yun Daozi tidak akan mudah menyerah begitu saja untuk gelar murid sejati. Ada sesuatu yang aneh, pikir Wang Lin. Wang Lin berkata, "Murid menyerah." Tian Yunzi terkejut, ini adalah pertama kalinya Wang Lin menyerah, dan bertanya dengan nada serius, "Mengapa kamu menyerah?" Diao Xin juga terkejut dan menatap Wang Lin dengan aneh. Wang Lin menjawab, "Kultivasi murid tidak cukup tinggi untuk bersaing dengan kakak keempat."
Wang Lin, kata Tian Yunzi memotong perkataan Wang Lin, lalu menatapnya dan berkata dengan nada serius, "Guru ingin kau mencoba memperjuangkannya sekali saja. Murid-muridku tidak boleh menjadi pengecut. Selain itu, kau tidak boleh tersihir oleh orang lain dan mengisi hatimu dengan hal-hal yang tidak perlu. Kau hanya perlu ingat bahwa kau harus mengikuti keinginanmu dalam segala hal, tapi jika kau masih memutuskan untuk menyerah, maka aku tidak akan menghentikanmu." Kata Tian Yunzi mengerutkan keningnya. Setelah itu, ia menatap Yun Daozi dan ekspresinya berubah muram. Ketika Yun Daozi menyadari tatapan gurunya, tubuhnya menjadi kaku, dan dia segera menundukkan kepalanya. Perkataan Tian Yunzi juga didengar 6 divisi lainnya, tatapan mereka semuanya tertuju pada Wang Lin. Di mata mereka sangat jarang bagi guru mereka untuk mencoba mengubah pikiran orang lain. Wang Lin merenung sesaat lalu menangkupkan tangannya saat berkata, "Murid akan bertarung." Tian Yunzi menampakkan ekspresi gembira dan mengangguk. Zhao Xin menatap Wang Lin dan berkata, "Adik ketujuh, ayo kita mulai." Segel di tangan Zhao Xin berubah, dan banyak bintang-bintang ungu tiba-tiba muncul di sekelilingnya dan menembak ke langit. Di saat yang sama, tubuh Zhao Xin melayang di udara. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya ditutupi cahaya ungu tebal. "Adik ketujuh, aku akan memberitahumu. Daoku adalah bayangan iblis. Selama aku melihat mantra sekali, aku akan bisa menirunya. Mantra ini aku ciptakan dari meniru jari iblismu. Aku menyebutnya tangan iblis ungu." Kata Zhao Xin mengulurkan telapak tangannya ke depan, dan satu telapak cahaya ungu melesat ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin berkelebat saat ia dengan cepat mundur. Di saat yang sama, ia mengangkat jari telunjuknya, dan api ungu dengan cepat muncul di ujung jarinya. Pada saat api itu muncul, aura iblis yang mengerikan muncul dan mengelilingi tempat itu. Tian Yunzi sedikit mengernyit saat menatap api ungu yang muncul di jari Wang Lin dan bergumam, "Anak ini, apakah dia benar-benar cocok dengan Daoku? Takdir surga. Hanya dengan menemukan orang yang cocok dengan Daoku, maka aku akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke tahap ketiga kultivasi. Jika Wang Lin ini benar-benar cocok untuk Daoku, maka aku bersedia mengambil risiko apapun." Sudah lebih dari 30.000 tahun sejak aku bertemu dengan sosok itu, dan aku telah kehilangan sebagian besar muridku sejak saat itu, pikir Tian Yunzi saat menatap Wang Lin dengan tatapan penuh arti. Tepat pada saat ini, api ungu di jari Wang Lin membesar, dan Wang Lin menunjuk jarinya ke depan. Segera jari cahaya ungu melesat dan menghantam telapak cahaya ungu, menyebabkan ledakan keras. Ketika kedua kekuatan cahaya ungu menyatu sepenuhnya, perubahan misterius terjadi di dalamnya, di mana muncul energi iblis dari dalam cahaya ungu yang bertabrakan. Energi iblis itu beberapa kali lebih kuat daripada jari iblis Wang Lin. Zhao Xin segera mundur dan mengeluarkan sebuah mutiara di tangannya. Senyuman licik muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kumpulkan." Segera energi iblis yang menyebar tiba-tiba berhenti dan mulai bergerak menuju mutiara di tangannya. Mutiara yang tadinya putih kini menjadi ungu gelap, seolah ada jiwa-jiwa di dalamnya yang memancarkan aura dingin. "Adik ketujuh, aku tidak akan melawanmu untuk mendapatkan gelar murid sejati, tapi energi iblis ini harus menjadi milikku," kata Zhao Xin. Wang Lin menatap mutiara itu dan berkata dengan tenang, "Jadi kau menciptakan tangan iblis ungu untuk membuatku menggunakan jari iblis dan kemudian menyerap energi iblis darinya, namun mustahil bagimu untuk mendapatkan energi iblis itu," kata Wang Lin. Begitu Wang Lin selesai bicara, energi iblis di dalam mutiara dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mutiara hitam berubah menjadi putih kembali. Energi iblis ini bukanlah energi iblis yang diperoleh dari kultivasi, melainkan ilusi yang diciptakan dari energi spiritual surgawi. Karena itu Wang Lin memiliki kendali penuh atas energi iblis, dan hanya dengan satu pikiran, ia dapat menghilangkannya. Energi spiritual surgawi yang dapat mengubah seperti itu tidak dapat diberikan pada orang lain. Jika seseorang mempelajarinya, mereka pasti akan menemukan cara untuk mengolah jari iblis. Wang Lin berjanji pada situ, Nan tidak akan pernah mengajarkannya pada orang lain. Ekspresi Zhao Xin menjadi suram dan mengatupkan giginya. Mutiara di tangannya diremas hingga hancur. Ia kemudian menatap Wang Lin dengan dingin saat berkata, "Adik ketujuh, aku hanya menginginkan sedikit energi iblismu. Jika kau memberikannya padaku, aku akan menyerah. Jika tidak, jangan salahkan aku," kata Zhao Xin dengan dingin. Wang Lin berkata dengan tenang, "Kakak keempat, aku tidak dapat membantumu dalam hal ini." Zhao Xin mengerutkan keningnya. Dia mengangkat tangannya dan berkata, 9 siklus taktik pemurnian surgawi." Segera cahaya kemasan melonjak keluar dari tubuhnya,
dan menyelubungi tubuhnya. Energi spiritual surgawi logam mulai perlahan muncul di sekitar tangan kanannya, membentuk pusaran emas yang perlahan berputar di tangannya. Energi itu berputar sebanyak 5 kali, sebelum pusaran emas itu berhenti, dan mulai berputar terbalik. Wang Lin sedikit mengerutkan keningnya, dia mengangkat tangan kirinya, dan energi spiritual surgawi logam 3 siklus yang telah dibatasi tiba-tiba dilepaskan dan berkumpul di telapak tangannya, dan pusaran berukuran serupa muncul di tangan kirinya dan mulai berputar. Ekspresi terkejut muncul di mata Zhao Xin, dia baru saja memberikan taktik pemurnian surgawi 9 siklus pada Wang Lin beberapa hari yang lalu, tapi Wang Lin mampu mencapai 3 siklus dalam waktu yang singkat, ini benar-benar di luar dugaannya. Zhao Xin menyembunyikan keterkejutan di matanya, dan berkata dengan dingin, "Adik ketujuh, 3 siklus tidak ada gunanya melawanku." Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak lebih cepat, dan energi spiritual surgawi logam bergetar hebat dan berputar lebih cepat hingga mencapai 5 siklus. Wang Lin menatap Zhao Xin dan berkata, "Mungkinkah kau ingin melihat energi spiritual surgawi logam 6 siklus?" Ekspresi Zhao Xin makin suram. Dia segera berkata, "Bahkan jika kamu memiliki kekuatan 6 siklus, kamu masih belum sebanding denganku." Wang Lin tersenyum tipis, lalu mengeluarkan kapa iblis. Di saat yang sama, gelang perangkap binatang muncul, dan kereta perang terbang keluar dan mendarat. "Bagaimana jika aku menambahkan keduanya?" kata Wang Lin. Zhao Xin menatap Wang Lin dan merenung sejenak, dia tersenyum getir lalu berkata, "Aku meremehkanmu, aku menyerah," kata Zhao Xin. Setelah itu dia kembali ke tempat duduknya. Namun, tepat pada saat ini, cahaya ungu melesat dan satu sosok pria paruh baya muncul di langit. Pria paruh baya itu menangkupkan tangannya ke arah Tian Yunzi, murid Chen Tao memberi salam pada guru. Seruan terkejut segera terdengar dari divisi ungu, "Itu dia!" Seru Bai Wei dengan tatapan menjadi serius. Ekspresi rumit terpancar di mata Zhao Xin saat melihat orang itu muncul, adik ke-6. Orang ini adalah pemegang gelar murid sejati sebelum Sun Yun. Ketika dia kalah dari Sun Yun, dia meninggalkan sekte dan berlatih di luar. Tian Yunzi tersenyum. "Kau berhasil kembali, bagus sekali. Awalnya, murid tidak akan terlambat, tapi ketika saya melewati planet tinta hitam, saya melihat harta karun langka di sana. Aku ingin memberikannya pada guru sebagai hadiah, tapi jadi terlambat," kata Chen Tao. "Harta karun apa yang menarik perhatianmu?" tanya Tian Yunzi. Chen Tao melambaikan tangannya, dan bunga dengan 6 warna muncul. Bunga itu sendiri berwarna putih, tapi ke-6 daunnya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru muda, dan kuning. Itu karena bunga misterius ini. Pengetahuan murid tidak cukup, jadi tidak dapat mengenali bunga apa ini, kata Chen Tao. Tian Yunzi melambaikan tangannya, dan bunga itu terbang ke arahnya dan menatapnya. Bunga ini disebut glasir 7 warna. Bunga ini membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk mekar. Setiap kali mekar, bunga ini akan mengeluarkan satu warna hingga mekar 6 kali. Pada mekar ke-7, bunga ini akan mengeluarkan cahaya 7 warna. Jika binatang buas melahapnya, kekuatannya akan melonjak drastis dan akan melepaskan cahaya 7 warna. Saya yakin bunga ini berada di peringkat ke-93 aliansi kultivasi. Tetua Sun, apakah saya benar? Kata Tian Yunzi menoleh ke arah Tetua Sun. Benar, tapi itu belum membentuk daun terakhir. Namun, dengan mantra Maha Melihat, tidak akan butuh waktu lama untuk membentuk daun ke-7, kata Tetua Sun tersenyum tipis. Mata Chen Tao berbinar, ia kemudian menatap 3 murid divisi ungu. Sepertinya divisi ungu semakin mengecil. Bai Wei, Zhao Xin, apa kabar kalian? Ekspresi Bai Wei agak tidak wajar, dia tidak mengatakan apa-apa. Zhao Xin sedikit mengernyit. Aku merasa kamu pasti akan kembali untuk merayakan ulang tahun guru. Chen Tao sedikit mengangguk lalu melihat Wang Lin sekilas dan bertanya, di mana saudara ke-7 Sun Yun? Zhao Xin menghela napas dan mengirimkan suara. Ekspresi Chen Tao menjadi suram dan menatap Wang Lin saat berkata, kamu adalah saudara ke-7? Sebutkan namamu. Wang Lin. Jawab Wang Lin dengan tenang, dia merasakan Chen Tao ini dekat di tahap askendan. Kau tidak layak menjadi saudara ke-7ku. Sun Yun adalah satu-satunya saudara ke-7ku. Kata Chen Tao mengalihkan pandangannya ke arah Tian Yunzi, guru. Murid kembali kali ini karena ingin mendapatkan kembali gelar murid sejati, aku harap guru dapat menyetujuinya. Kata Chen Tao menangkupkan tangannya dengan hormat. Tian Yunzi tersenyum tipis dan berkata, saat ini, di divisi ungu, di antara kalian berdua, hanya satu yang akan mendapatkannya.
Chen Tao tersenyum dingin dan melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, ia sekejap muncul di hadapan Wang Lin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.